Katanya layak mutu wala yahya. Sudah gak mutu ngabisin biaya. Tapi hari ini buruknya Republik itu karena dua hal. Pertama karena politik, lalu karena hukum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita sudah lagi. Jadi saya ini kalau dulu suara pemangan enak. Iya, itu sendiri. Zaman sepatu miring itu kalau kemudian zaman sepatu miring. Jadi kalau berdua itu gajian. Dulu kantornya itu di Jalan Songkok. Semua itu kepala biro, kata saya jangan stop pas dulu. Pada waktu itu harus stop. Karena kemudian turun dari wartawan. Jadi masih Jawa Tengah. Jadi saya ini ikut korek, saya baru tahu itu korek partai enggak. Aku juga tahu sambil ngeri. Tidak macam apa ya. Mas Eros, saya kira ini Mas Eros ini lumbung ilmu, lumbung kebijakan dan mengatakan peradaban. Hari ini yang paling mahal peradaban. Ultimate goal dari sebuah negara bangsa peradaban. Hari ini sabsatena layak mutu wala yahya. Sudah gak mutu ngabisin biaya. Mas Wakil, Pak Panitia, Kiai Mukhlas, kemudian Mas Guntur. Jadi bukan kampanye Mas, tapi dimanapun mutiara itu Mas, warning dia mesti betul Mas, ilmunya Mas. Kata penyesal kemudian lagi. Baik, tadi sekalian, Pak Polisi, kemudian juga semua yang hadir pada kesempatan kali ini, saya tentu bersyukur pada Allah Alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama kita semua. Saya ini dalam konteks Gus Dur, beda dan Gus Nuril. Ya, Soko tunggal itu tunggal Gus Dur ya Gus Nuril. Sekarang kayak begitu. Soko tunggal itu ada dua, satu di Semarang, satu di sini. Soko tunggal. Nah, Mas Guntur itu sampaikan tiga hal. Pertama adalah soal ajaran yang kedua konstitusional, tiga perilaku. Dalam beberapa catatan saya ini Gus Dur ini adalah manusia yang meninggalkan banyak hal, tetapi kemudian kalau kita lihat hari ini ada tiga, Gus Dur sekarang dan ke depan ini. Saya kira tiga dimensi waktu ini berat semua ini. Gus Dur presiden di Ranawai, ya Ranawai, ngebanda juga enggak, cari duit juga enggak. Tetap saja rumahnya belum diganti. Beda sekarang ini kita berhektar-hektar. Pak Jokowi juga begitu, gak karuan dari orang miskin menjadi orang kaya raya di Republik ini. Mohon maaf ini. Dan saya kira kalau kita bicara Gus Dur itu beliau sedikit itu ada dalam diri Gus Dur. Sosok yang hari ini mahal sekali. Gus Dur ini, kalau Nabi itu kan Tuhan, awal di Gus Dur kan Tuhan, tapi dia Nabi gitu loh. Jadi menurut saya ini Nabi kan Tuhan, terlalu jauh untuk kita wujudkan dalam rangka pikiran yang realistis di antara kita ini. Nah karena itu pertama adalah badan Gus Dur itu luar biasa dalam konteks kebangsaan. Saya kira soal ngaku nilai pula, saya akan menjustifikasi itu ya. Lalu yang kedua, baik politiknya NU ini Mas Guntur, hari mahal. Dulu yang mana dialog antara Yesaha dengan Gus Dur mengenai politik itu ada etika, politik itu ada moralitas. Dua hal ini yang secara hukum tidak terakomodasi di budaya hukum Indonesia. Jadi Mas Eros, hari ini berita korupsi itu selalu ada Mas. Kapan orang-orang itu berhenti dari korupsi, kapan gitu loh. Kok angan-angan gitu loh Pak. Kok nggak kenyang-kenyang gitu loh Pak. Ini sedang kita lihat berita korupsi hari ini. Kemarin hari ada korupsi 2,7 triliun dihentikan kasusnya untuk kasus di Sulawesi Tenggara. Korupsi yang berakhir juga sekarang didiamkan oleh pemerintah hari ini. Jadi semua
Jadi artinya Mas ya, kalau kemudian kita bicara ke depan, nggak ada ini rakyat itu belum tahu video hari ini, kalau lupa hari ini. Kalau kemudian kita bicara etika dan moral, hukum kita itu sudah membenarkan apa yang menjadi bagian dari korupsi itu. Mas Buto lagi itu mencari orang Mas, dapat beasiswa Mas dari Indofood baru bangun. Adalah orang bisa mengembangkan sebuah paradigma baru mengenai bahwa korupsi itu adalah fungsi dari pembangunan. Orang semua yang ini, saya cari orang hukum pidana yang memastikan bahwa mulai Pak Zaman Sumitro dulu kan 30% korupsi, hari ini sudah 60%. Masya Allah. Tapi kalau kemudian kita background akademiknya, siapa para akademisi ilmuwan yang mampu mengangkat isu korupsi itu menjadi bagian dari pembenaran akademik? Nggak ada hari ini. Kampus manapun nggak ada berani. Simpel saja secara matematis, metodologisnya adalah korupsi itu adalah fungsi dari pembangunan, atau pembangunan sama dengan fungsi daripada korupsi. Nah ini yang kita semua risau bahwa kok kemudian hari ini situasi orang begini dan air politik yang Gus Dur menjadikan sama sekali hari ini. Kemudian tadi akibat dari Gus Dur itu kerangka etika tinggi kemudian adalah dia tidak transaksional. Bahkan dulu Gus belum dulu jadi pejabat ini. Kodok Pak Mahfud itu di pertahanan mestinya, bukan pertahanan. Konon dulu Pak Jailani itu Menteri Parpostel itu dulu adalah kepala daerah Jawa Pos Jawa Barat. Konon kemudian namanya Pak Gus Durian dan ada Pak Panggatsito itu kepala dinas PU Kabupaten menjadi dirjen. Kenapa ada transaksional pada waktu itu? Jadi karena itu kalau hari ini Mas Guntur, kita semua disuruh semua bahwa kalau kita melihat hari ini fakta-fakta transaksional itu terjadi sedemikian masif marahnya. Rakyat di mana? Mau lebih suap, bukan bisa disuap. Nah ini kan satu balon. Kemudian Gus Dur dekat dengan rakyat, saya kira simbolis itu sudah banyak sekali. Kemudian dia kemudian tidak populer tapi visioner. Ibu dan Bapak sekalian, itulah cara itulah cara Gus Dur, itulah cara Gus Dur yang kemudian menyadarkan rakyat itu ketika dia dengan cara jumringan. Saya Mas Eros pada waktu masih di sana itu, Gus Dur kan orang marah semua di kekanak-kanakan itu. Iya, kanak-kanakan. Jadi ketika itu saya tepuk tangan sendiri, yang lain kaget semua apa yang disampaikan Gus Dur, saya tepuk tangan sendiri. Lalu ketika tadi Mas Eros sampaikan untuk Gus Dur jadi presiden itu, nama ketika saya milih itu adalah nama yang tidak ada dicatat orang lain, Pak Musa Sabun, Rahman Wahid. Kalau cara Kiai Sa'al Mahmud memanggil Gus Dur terhadap Rahman Wahid. Maka pada pemilihan presiden tahun 2020, 2021, saya milih itu adalah Rahman Wahid. Itu name cara memanggil almarhum Desa Mahfud tidak Gus Dur pada waktu itu. Jadi kita sekalian singkatnya adalah saya nggak ngerti lagi bagaimana kemudian dua paradigma yang hari ini selalu kita debat-debatkan tapi selalu distingsi dengan realitas. Apa? Satu ulama mohon maaf nih. Yang kedua Umarok. Selama dua ini kemudian dua pilar terlighting bangsa ini tidak benar, maka kemudian saya kira tidak akan benar negara ke depan. Saya termasuk orang yang skeptis, pesimistik walaupun ini tahun 2026. Lalu yang kedua ibu sekalian, Mas Guntur, kita berada di dua partai politik. Tapi hari ini buruknya Republik itu karena dua hal. Pertama karena politik, lalu karena hukum. Bagaimana Republik bisa ngatur kalau kemudian partai-partai politik tidak bisa melakukan satu proses penyadaran politik secara benar? Selama partai politik, selama kehidupan politik, selama ekosistem politik tidak berdasar pada etika moralitas, jangan bicara Republik ke depan. Politik tentunya. Karena gubernur ya dari politisi, presiden dari politik, wali kota dari politik, ya bahkan menurut saya Pak kepolisian kalau jam-jam politik susah sekali rasanya gitu Pak. Ini fakta. Yang kedua hukum sekalian,
Mari kita cermati MK. MK itu dalam satu hal, apakah dia sesuai dengan hukum Indonesia? Tidak. Tadi Mas Butuh sampaikan, agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ini kan dalam bahasa Nahunya Pak Mas, ini kan mudok dan mudok ilah ini. Agama dan kepercayaannya. Pak Eros dan istrinya, bukan Pak Eros sendiri tidak. Kiai Nuril dengan pondoknya. Nya itu kembali kepada subjek yang ada di depan itu. Hari ini coba MK memutuskan bahwa kepercayaan berdiri sama dengan agama-agama di Indonesia ini. Geblek juga ini MK ini. Jadi ngomong punya mau ternyata bahwa kesan pengambil itu adalah punya mertua dulu adalah kepala ketua sebuah ada kepercayaan di Indonesia. Jadi dan kemudian terakhir saya katakan, saya ingin sampaikan sekalian, tadi bahwa politik itu mulia, karena itu mari baru sekalian, ini saya kira menjadi tools ya. Nggak bisa politik itu dijauhi, nggak bisa. Tapi bagaimana politik itu berdasar pada etika, pada morality yang mencerahkan dan lain, itu menjadi kita bersama. Tadi itu terakhir saya katakan bahwa masa depan dengan ketiadaan Gus Dur, saya kira saya sepakat, kita sepakat bahwa Gus Dur jangan hanya dijadikan sebagai referensi masa lalu. Tapi bagaimana ajar Gus Dur itu kemudian bisa menjadi referensi kita untuk kita bicara masa depan. Demikian, mohon maaf dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.